Kami alhamdulillah Ibu juga dapat bantuan dari Grand Australian Award. Kami membangun namanya alat filtrasi, kami beri nama Asarami. Alat filtrasi sederhana gitulah, air rawa asin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang pemirsa ULM dalam program riset dan inovasi bersama saya Pisita Endang Juliani. Nah, pada program ini kita akan membahas atau mengulas tentang riset, inovasi, dan hasil karya dari dosen-dosen lingkup Universitas Lambung Mangkurat. Oke pemirsa ULM, pada pagi hari ini kami telah mengundang salah satu dosen dari Fakultas Teknik, yaitu Profesor Mutia Elma, PhD. Dan bersama beliau kita akan membahas hasil riset dan inovasi beliau yang bertemakan aplikasi teknologi membran pada pengolahan air gambut dan air rawa asin. Oke, langsung aja kita tanya ya Bu ya. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat Apa pagi, kabar? alhamdulillah baik Mbak. Terima kasih udah berkenan hadir ke acara riset dan inovasi ini. Nah Bu, saya mau langsung tanya nih tentang teknologi membran itu. Apa sih yang dimaksud dengan teknologi membran pada pengolahan air gambut dan air rawa asin? Baik, teknologi membran itu merupakan suatu teknologi yang bersifat aplikasi ya, yang berfungsi untuk menyaring atau memfilter molekul-molekul yang tidak diinginkan. Jadi kalau seandainya dia berfungsi untuk menyaring atau mengolah air rawa atau air rawa asin, air gambut dan air limbah dan lain-lain itu, otomatis kita di sini akan menyaring molekul-molekul selain molekul H2O. Jadi kalau secara umumnya teknologi membran itu ibaratnya saringan. Jadi kalau kita ke pasar menyaring santan, kelapa diparut, disaring, ambil ampasnya, dapat santannya. Nah, penyaringnya itu ibaratnya membran. Oke. Lalu Bu, jenis membran yang digunakan itu apakah ada membran tertentu atau membran seperti apa? Baik, iya. Jadi membran itu baik di dunia industri itu banyak sekali jenisnya, banyak sekali tipenya. Baik dari segi materialnya, ada materialnya bersifat membran yang polimerik membran, membran yang berasal dari organik membran atau inorganik membran. Jadi organik dan inorganik itu mungkin kalau bagi orang yang di luar eksakta berbeda ya. Jadi organik berasal dari bahan yang hidup, inorganik yang tidak ya, bisa berasal dari logam juga. Nah, dari bentuknya membran itu ada yang berbentuk plat, ada yang berbentuk tabung, ada yang berbentuk macam-macam ya. Nah, jadi dari segi penggunaannya itu tergantung kepada aplikasi kemana yang akan kita gunakan. Contoh misalkan Ibu mengaplikasikan teknologi ini untuk mengolah air gambut dan air rawa asin. Kenapa? Karena di Kalimantan Selatan kita banyak sekali menemui air gambut dan air rawa asin. Kenapa disebut air rawa asin? Ada di beberapa tempat juga di Kalimantan Selatan di mana pada musim kemarau airnya menjadi asin. Di Banjarmasin aja ada seperti itu ya. Nah, jadi tugas Ibu adalah sebagai peneliti yang berkecimpung di bidang ini mencoba mengolah air rawa asin itu yang berwarna coklat, kehitam-hitaman dan berasa asin menjadi air yang benar-benar bersih dan bisa langsung diminum. Itu kalau boleh tahu kenapa jadi asin ya Bu? Nah, alasan kenapa air beberapa tempat ya, terutama yang berlokasi dekat dengan muaraan laut. Oh ya. Nah, jadi Kalimantan Selatan itu terkenal dengan daerah 1000 sungai, di mana sungai itu nanti muaranya ke laut. Jadi ketika pada musim pasang, air laut itu akan mengalirlah ke sungai-sungai tersebut. Ketika musim panas, maka air sungai itu kembali ke laut. Nah, apa yang disisakan dari situ adalah garam. Asinnya itu. Ketika air yang tersisa itu adalah air sungai, nah ketika itulah dia bisa menjadi asin. Itu berasal dari air laut. Oke.
Oke nih Bu, dalam teknologi membran itu kan via proses desalinasi dan filtrasi. Ibu bisa jelaskan nggak sih apa itu proses desalinasi dan filtrasi? Ya, ya pertanyaannya bagus ya. Nah, Iya. jadi buat Mbak ini yang di luar orang eksakta. Iya bener. Jadi salt itu kalau dalam bahasa asing artinya garam ya. Mm-mm. Ya, jadi kalau D salt artinya D itu adalah pengurangan. Mm-mm. Jadi desalinasi adalah penghilangan Garam. kandungan garam dalam suatu air. Jadi proses itu kita lakukan yaitu di mana mengaplikasikan teknologi membran itu. Jadi garam itu dengan air dia memiliki diameter molekul yang berbeda. Jadi molekul garam itu molekulnya 3 sampai 4 kali lebih besar dari molekul air. Molekul air kita sebut H2O ya. Iya. Nah, jadi dengan menggunakan membran itu, memiliki saringan itu, saringannya kita buat, itu juga kami meneliti itu, jadi kami membuat saringan itu lebih kecil dari diameter molekul garam tersebut, sehingga ketika dilakukan penyaringan, garamnya tertinggal di atas, yang lewat hanya molekul air. Nah, itulah yang menjadikan proses desalinasi, dan kemudian bagaimana dia bisa tersaring, banyak prosesnya ya, ada menggunakan vakum, ada ya lebih ke kimia ya. Oh, oke. Lantas gimana nih Bu cara penggunaan membran tersebut terhadap proses tersebut tadi? Ya, jadi prosesnya itu air gambut atau air rawa asin, bisa juga kami malah juga melakukan air limbah sesirangan. Mm-mm. Gimana tuh Bu? Jadi air kotor itu kita lewatkan ke membran, kita pompa ya. Nah, membran itu berkontak langsung dengan air gambut tersebut. Nah, jadi kita melakukan di sini namanya proses pervaporasi. Pervap itu artinya uap. Uap. Ya, jadi air kalau kita uapkan jadi molekul air dalam bentuk gas. Jadi lepas gitu. Nah, jadi ketika membran itu bertemu dengan air gambut tadi yang molekulnya banyak yang kotor dan segala macam mau kita saring, kita lakukan namanya proses pervaporasi. Pervaporasi itu adalah kita menurunkan tekanan di bawah tekanan atmosferik sehingga molekul yang bersifat cair tadi menjadi molekul gas. Nah, gas itu kita trap itu kita apa ya, trap itu bahasa kita kita masukkan ke dalam suatu tempat gas itu, kemudian gas itu kan nggak bisa kita lihat. Ya. Nah, sementara molekul pengotor, garam dan lain sebagainya itu sudah berada di depan permukaan membran tadi. Nah, gas tersebut kita lakukan lagi penurunan suhu, bukan suhu ya. Jadi pemindahan fase dari gas menjadi cair lagi. Nah, jadi caranya itu adalah suhunya kita turunkan gas ini sehingga gas itu menjadi menggunakan liquid nitrogen kami. Jadi pakai liquid nitrogen. Mungkin kalau ke restoran-restoran yang berasap-asap itu ya. Nah, jadi gas itu dalam suatu tempat cold trap namanya. Kita trapkan, kita mau masukkan ke dalam larutan liquid nitrogen sehingga gas itu berubah fase dari gas menjadi liquid. Nah, dia langsung menjadi molekul H2O. Dengan liquid itu? Tidak dicampur, cuman di dinding luarnya, didinginkan. Oke. Nah Bu, menurut Ibu apakah teknologi ini bisa diterapkan nih oleh PDAM misalnya? Oh iya. Sejauh ini udah diterapkan oleh mereka Bu? Dia begini. Teknologi desalinasi ini itu sudah berlangsung selama 50 tahun terakhir. Kenapa Indonesia masih belum menerapkan itu? Karena dianggap Indonesia masih kaya raya dengan air bersih. Padahal sebenarnya apalagi di kita itu tidak. Nah, di negara lain, contoh saja negara tetangga Singapura, mereka tidak memiliki sumber air minum. Apa yang mereka lakukan adalah merubah air laut menjadi air minum, yaitu tadi dengan proses pervaporasi dan desalinasi. Apalagi terutama di daerah seperti Arab Saudi, Dubai, ya, Australia juga
mereka langsung mengolah air laut menjadi air minum. Dan pada beberapa tahun terakhir, 5 sampai 10 tahun terakhir itu justru karena mereka sangat aware dengan jumlah air bersih yang ada di negara mereka, mereka justru mengolah air limbah rumah tangga, termasuk air toilet itu menjadi air minum. Segitu aware-nya mereka dengan air bersih. Jadi kita harus bersyukur ya Bu ya, hidup di Iya. Indonesia nih sebenarnya. Jangan, Kaya akan makanya jangan buang air. Iya benar banget, jaga terus kebersihan air. Iya. Oke Bu, kita break sebentar ya Bu ya. Baik. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya nih Bu ya. Apakah teknologi membran ini bisa diterapkan secara mandiri oleh warga? Misalnya nih, warga dari pedalaman Batola sana yang kesulitan untuk mengakses air bersih. Baik, ini lagi-lagi pertanyaan bersih ya. Iya. Jadi bagus ya, pertanyaannya bagus. Memang seperti untuk mengaplikasikan teknologi membran, kebetulan Ibu juga menggunakan teknologi membrannya yang inorganik. Kenapa alasannya inorganik? Membran jenis ini sangat tahan. Jadi contoh Ibu menggunakan membran keramik. Jadi Mbak seperti lihat lantai rumah kita keramik. Kalau kita pecahkan keramik itu, di bawah itu tanah liat merah ya, di atasnya tipis saja itu yang mengkilat tipis itu. Nah itu kalau kita injak puluhan tahun masih aja mengkilat, padahal itu lapisannya tipis sekali. Nah Ibu juga menggunakan itu di teknologi membran. Artinya sangat kuat membran itu, baik dalam ketahanan suhu, dipanaskan pada suhu 100 dia masih tidak berubah. Beda dengan membran organik yang dipanaskan pada suhu 300-400 dia udah hancur. Nah, karena dia sangat bagus dan tahan, otomatis juga biayanya besar, mahal ya, sedikit mahal. Jadi sekarang itu Ibu sudah melakukan penelitian beberapa tahun bagaimana mengurangi biaya itu dengan cara menambah atau menggabungkan antara organik dengan inorganik ini dengan keramik Jadi ini. di-combine gitu. Iya, di-combine. Jadi karena kita kasih metode templating, kita hybrid dan segala macam sudah. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, untuk pengaplikasian ke masyarakat di pedalaman, terutama alhamdulillah kita dari tahun 2017 sudah melakukan hal tersebut. Jadi pertama Ibu melakukan itu 2017 membuat alat filtrasi di mana material itu tidak membran, tetapi material itu material yang ada di sekitar kita, seperti kerikil, ijuk, ada pasir silika. Pasir silika itu adalah bagian dari membran itu, tapi dia berupa material, dan arang dan segala macam. Nah itu kita tempatkan di belakang bandara, di belakang rumah sakit jiwa ya, di mana jalan menuju ke bandara itu sangat gambut sekali, warnanya hitam. Nah kita memfilter air gambut itu dengan menggunakan alat filtrasi sederhana biasa saja, melewatkan ke beberapa material itu, sehingga airnya langsung menjadi air bersih, tapi tidak air minum karena alat tidak menggunakan membran. Tapi itu pun juga sudah sangat membantu. Menggunakan membran bisa diminum? Iya. Iya, bisa. Itu ya keunggulannya membran. Iya, iya. Dan selain itu air gambut. Dan air gambut kebetulan 2017 Ibu dan beberapa dosen lainnya di ULM kita bergabung dalam kegiatan yang didanai oleh Badan Restorasi Gambut. Nah, pada tahun 2018 Ibu menempatkan alat lagi untuk mengolah air rawa asin menjadi air bersih dan air minum. Di situ kita menempatkan membran. Jadi setelah melakukan alat filtrasi menjadi air bersih, kita tempatkan lagi, hubungkan lagi dengan membran. Dan itu kita tempatkan di Desa Muara Halayung namanya. Jadi itu arahnya ke arah Jalan Aluh-Aluh ya. Nah itu dekat, jadi kalau dilihat dari peta itu lokasinya sangat berdekatan dengan Plehari, di mana itu langsung terhubung dengan laut. Dekat dengan laut. Ya, jadi alasan di sana waktu itu ada anak bimbingan Ibu, dia aslinya dari sana, dan dia bercerita ketika musim panas. Kebetulan juga terjadi itu juga. Iya, jadi airnya asin dan pahit malah. Sangat pahit, dan mereka untuk mandi pun sabun bau-bau itu ya, kalau baju berubah jadi warna kuning jelas. Jadi ketika lagi mandi katanya tidak ada busa sabunnya karena airnya asin ya.
dan itu sungai mengering dan masyarakat terbiasa menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk artinya jadi untuk air minum mereka selalu beli pakai jerigen. Nah untuk mandi, cuci piring pakai itu. Yang bau tadi. Iya. Waduh. Nah jadi itulah kami alhamdulillah Ibu juga dapat bantuan dari Grand Australian Award. Kami membangun namanya alat filtrasi, kami beri nama Asarami. Alat filtrasi sederhana gitulah, air rawa asin di sana. Jadi ada di beberapa daerah, terutama di daerah pesisir, di mana mereka air sungainya berasa asin, terutama di musim kemarau. Itu disebut namanya ada proses infiltrasi dari air laut menuju badan sungai. Nah, ketika musim kemarau air itu kembali lagi ke air laut sehingga garamnya asinnya itu. Nah, sementara penduduk kan sehari-hari masih menggunakan air itu ya untuk kebutuhan sehari-hari, mandi, mencuci, masak. Minum mereka nggak berani ya karena pahit katanya. Nah, kita lebih memikirkan untuk minum itu dan untuk mencuci kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi selain menginstal alat itu di beberapa tempat, kami juga memberikan penyuluhan ke masyarakat. Bagaimana membuat alat filtrasi itu di rumah, cukup dengan menggunakan ember atau apa. Nah, jadi kami latih mereka dan material yang tidak ada bagi mereka kami sumbangkan. Kalau boleh tahu nih Bu, kan bisa secara mandiri nih ya. Apa sih bahan dan peralatan yang perlu disediakan untuk teknologi membran ini? Nah, untuk teknologi membran otomatis kita harus memiliki membrannya ya. Nah, sekarang Ibu juga lagi melakukan penelitian bagaimana memproduksi membran dalam biaya yang murah dan menghasilkan produksi yang banyak. Nah, selama ini adalah biaya kami agak mahal karena kita menggunakan membran inorganik dan produksi airnya juga sedikit karena benar-benar pure potable water ya yang kita hasilkan. Nah, sekarang kita lagi melakukan penelitian menggunakan dibiayai oleh DRPM dari Ristek Dikti. Kita lagi mendesain alat membran ultrafiltrasi sehingga menghasilkan produksi air bersih dan air minumnya yang lebih banyak. Nah, untuk biayanya karena itu mahal, otomatis itulah kenapa Ibu untuk beberapa tempat menyediakan alat filtrasi itu. Di mana alasannya alat filtrasi itu gampang diperoleh di mana saja karena kita menggunakan material yang ada di alam seperti batu kerikil, ijuk, kain kasa, sponge. Itu dicampur jadi satu. Ya, ada. Jadi kita melakukan penelitian layer by layer. Jadi layer apa dulu di bawah, di atas, yang berapa ketebalannya itu kita lakukan penelitian di laboratorium. Nah, setelah kita dapat hasil, itu kita aplikasikan ke masyarakat dalam skala besar. Oke, Ibu tadi sedikit menyinggung tentang biayanya yang lumayan agak mahal ya Bu ya. Terus bagaimana nih sosialisasi penerapan dan penggunaannya kepada masyarakat terkait teknologi membran itu? Nah, sekarang teknologi membran itu sudah mendunia ya. Jadi cuman Indonesia belum ada memproduksi. Jadi Cina salah satunya itu memproduksi membran dengan harga yang murah. Jadi harga 600.000 lah kita sudah bisa mendapatkan satu membran berbentuk hollow fiber yang mengolah air menjadi air minum. Nah, itu lagi kita aplikasikan sekarang. Jadi karena kita melakukan penelitian di lab berbeda dengan material yang agak berbeda, untuk aplikasi ke masyarakat kita lebih menggunakan alat yang ada. Dan itu jauh lebih murah. Oke, Bu. Baru seminggu yang lalu kita juga baru selesai menaruh alat di Cempaka. Hasil karena airnya juga sangat kuning dan tidak pernah bersih katanya. Karena ada info dari masyarakat sana, kami ada dapat bantuan juga berkolaborasi dengan industri batubara dari Kota Baru. Mereka memberikan bantuan CSR, kami membelikan alat filtrasi dan membran juga. Baru aja selesai kita sosialisasikan kemarin. Oke, udah dipergunakan? Sudah. Udah selama Sudah. seminggu?
Iya, sudah seminggu ini dan alhamdulillah airnya tidak bau dan tidak bersih dan malah bisa air langsung air minum. Kami menyiapkan tandon berukuran 1.200 liter juga untuk masyarakat. Sangat bermanfaat sekali ya berarti teknologi membran ini. Nah, apakah ULM sendiri nih Bu udah menjadikan riset dan inovasi ini sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat? Alasan Ibu mengambil kenapa lebih fokus ke air Gambo dan air Rawasin tidak ke air laut karena kondisi kita di Kalimantan Selatan seperti ini, dan yang paling penting dan utama adalah penelitian ini sesuai dengan visi misinya UNLAM di mana pengelolaan lingkungan lahan basah. Nah, oleh karena itu ULM juga sangat mensupport penelitian kita terutama di bidang ini. Oke. Lalu Bu, apa sih bahan dan peralatan yang perlu masyarakat sediakan gitu ketika ingin melakukan secara mandiri teknologi membran ini? Kita memberikan sosialisasi itu lebih ke alat filtrasi. Kalau untuk membran otomatis mereka belum bisa menyediakan ya, harus kita yang bantu. Jadi Ibu juga dibantu dari dana lain, dana penelitian, dana pengabdian. Kita belikan membran buat mereka, tetapi untuk alat filtrasi kita lakukan pelatihan bagi mereka sehingga mereka bisa membuat sendiri ya, seperti tadi yang Ibu utarakan. Kita cukup menggunakan batu kerikil, ijuk, sponge, cuci piring itu. Kemudian pasir silika, nanti pasir silika kami yang belikan karena tidak ada di di warung-warung, di toko nggak ada. Itu dimasukkan ke satu wadah? Iya, jadi untuk kapasitas kecil cukup dengan 1 ember saja. Jadi bagian bawah kita taruhin kerikil, kemudian ijuk, kemudian arang. Arang itu berfungsi untuk menetralkan dan menghilangkan bau. Kemudian nanti sponge, ada pasir silikanya juga. Nah, untuk menghilangkan asin, kita mengganti pasir silika itu dengan namanya zeolite. Jadi dia berfungsi sebagai absorben. Apa itu? Absorben itu adalah penyerap. Jadi dia menyerap molekul yang tidak kita inginkan tadi. Nah, jadi itu sama lah kurang lebih fungsinya sebagai membrannya, tapi dia menyerap di material itu. Pasir silika itu dia batu yang berpori-pori. Oh ya, tahu Bu. Nah, jadi pori-porinya itulah dia menyerap kotoran tadi, sehingga yang tinggal adalah molekul air. Gitu. Jadi setelah dikasih alatnya, masyarakat bisa mengoperasikan sendiri. Iya, gitu. iya. Dan kita juga menyediakan prosedur berupa gambar harus begini, dan sebelumnya kita lakukan pre-treatment juga terhadap air Gambo dan air Rawasin itu, melakukan proses koagulasi. Kita tambahkan tawas, aluminium sulfat dan segala macam sehingga kotoran-kotoran yang berupa lumpur itu bisa diendapkan terlebih dahulu baru masuk ke alat filtrasi. Adakah riset-riset atau hasil penelitian lain dari Ibu nih selain dari teknologi membran? Sebenarnya dulu ketika melanjutkan pendidikan S3, sebelum memiliki atau belajar ilmu teknologi membran ini, Ibu belajar ilmu tentang coal seam gas. Coal seam gas kalau di kita itu disebut coal bed methane. Wah, apa itu Bu? Coal bed methane itu CBM. Nah, mungkin nggak tahu. Jadi ada sejarahnya juga kenapa Ibu mau mengambil bidang ilmu itu untuk S3. Jadi pada tahun 2009, di Marabahan itu orang bikin sumur sering keluar api. Nah, itu dulu case pertama yang terjadi. Sehingga kita dulu melakukan pertemuan dengan Bapak Gubernur, mendatangkan ahli dari Australia, segala macam. Waktu itu ternyata kita kan kayak ada batu bara ya. Jadi coal bed methane itu adalah batu bara yang berada di bawah lapisan bumi, tapi kedalamannya bisa 600 meter dan segala macam. Seam itu artinya layer, lapisan. Coal seam gas, jadi adalah gas yang berada di lapisan batu bara. Jadi lapisan batu bara itu di bumi itu ada batu bara, kerikil, tanah, air dan begitu selanjutnya. Nah, itu yang Ibu pelajari waktu selama 2 tahun. Nah, setelah itu Ibu mendalami teknologi membran ini. Alasannya kenapa? Kebetulan waktu S3 Ibu sekolah di Australia, di mana negara itu juga kaya batu bara.
Nah, sehingga mereka melakukan produksi batu baranya tidak di open pit seperti kita, mereka hanya mengambil gasnya saja, makanya pakai coal seam gas itu. Ketika mereka menarik gasnya saja, sehingga kan bumi tidak rusak ya. Nah, tetapi ketika menarik gas itu, air jadi tercemar karena mengandung gas metana. Ini itu yang bisa meledak itu ya? Iya, gas LPG itu gas Iya. metana. Nah, untuk menghasilkan itu, nah mereka menghasilkan gas itu untuk membangkit tenaga listrik di negaranya. Nah, ketika mendapatkan gas itu, otomatis dia harus menguras air yang ada di perut bumi. Sebelum gas itu keluar, airnya dikuras dulu. Nah, sehingga air yang terkuras itu menjadikan danau, dan air itu mengandung gas metan dan berbahaya. Nah, itulah kenapa Ibu mau mendalami ilmu teknologi membran itu untuk mengolah air yang mengandung gas Yang metan benar-benar tersebut. bersih Jadi, tetapi ketika pulang balik lagi ke Banjarmasin, ke Banjarbaru, dari informasi beberapa mahasiswa, nah masalah seperti tadi airnya, nah itulah Ibu langsung fokus mengaplikasikan teknologi membran ini ke gambut dan air rawa asin. Karena kebetulan juga mengalami permasalahan yang sama. Iya, dan kalau dilihat dari segi publikasi belum ada orang di dunia, di dunia ini yang menggunakan teknologi membran ini untuk mengolah air gambut dan air rawa asin. Nah, itu menjadi satu tantangan bagi kami sebagai peneliti ya, dan membantu banyak mahasiswa untuk bisa menulis. Oke, lalu gimana nih Bu, tantangan kedepannya untuk riset-riset nih, tantangan akademis kedepannya untuk menghasilkan riset yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat? Oh iya, Seperti apa? ya, Ibu makin ke sini makin bersyukur ya. Jadi juga sangat berterima kasih juga kepada pimpinan universitas terutama ya, dan jajarannya, di mana pada beberapa tahun terakhir dosen malah diberikan dosen wajib meneliti. Oh ya, Nah, itu tiap tahun ya? iya, tiap tahun, di mana universitas menggelontorkan dana yang tidak sedikit kepada masing-masing dosen untuk berkiprah di bidangnya masing-masing, sehingga mereka bisa melakukan penelitian khusus, dan itu nanti berentet bisa membantu skripsinya mahasiswa. Sebelumnya adalah kami berlomba sendiri mencari dana untuk melakukan penelitian itu. Jadi Sekarang udah dibiayai. iya, jadi siapa yang sanggup, dialah yang dapat, atau siapa yang bisa berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional, dialah yang bisa. Dan bagi dosen yang memiliki yang belum punya keberuntungan, otomatis ini sudah diberi wadah oleh universitas. Sudah disediakan Iya, oleh universitas, tinggal kitanya aja. tinggal dosennya berkarya. Dan itu Ibu rasa menghasilkan karya yang luar biasa nantinya ya, sebagai luaran atau syarat ya. Inovasi baru juga. Iya, inovasi baru juga. Oke Bu, terima kasih udah berkenan hadir pada acara riset dan inovasi pada hari ini. Terima kasih banyak pada melangin waktu. Oke pemirsa WLM Channel, sekian perbincangan kita bersama Prof. Mutia Elma PhD. Selanjutnya jangan lupa untuk tetap terus saksikan program riset dan inovasi bersama tamu-tamu berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan juga sharing video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.